Halo, selamat pagi Mas, Mbak, siapapun yang menonton video saya kali ini. Ini baru jam 7 lebih sedikit ya. Saya baru turun dari sholat Id. Ini selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk teman-teman yang merayakan. Ini langsung ke kebun lagi karena jadwalnya hari ini itu untuk pemupukan rutin ya, pemupukan dengan NPK. Nanti ada diikuti dengan beberapa pestisida lain. Yang jelas kalau pemupukan yang saya lakukan itu sebisa mungkin campurannya tidak bersifat alkali gitu. Nanti campurannya apa saja nanti bisa dilihat. Sebenarnya tidak ada pakem khusus harus berapa hari sekali atau berapa minggu sekali untuk pengaplikasian pupuk NPK ya. Kita lihat-lihat juga kondisi cuacanya seperti apa. Kalau saya biasanya kalau cuacanya kadang panas kadang hujan, artinya masih awal musim penghujan atau akhir musim penghujan seperti ini, biasanya saya pakai NPK itu 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali itu dengan dosis 5 liter air, itu NPK-nya 2 sendok makan gitu. Kalau semisal di musim kemarau tentu saja dosisnya jauh lebih tinggi. Biasanya saya kasih 2 kali lipat untuk NPK-nya gitu. Dan apabila musim penghujan yang misalnya sehari-hari itu hujan-hujan terus gitu, biasanya saya pakai NPK-nya malah hampir nggak pernah gitu. Malah hampir nggak pernah sama sekali. Karena kandungan nitrogen dalam air hujan itu udah tinggi. Dan sebenarnya juga tanaman cabai yang terlalu banyak nitrogen itu juga nggak bagus karena nanti pengaruhnya ke imunitas atau ketahanan tanaman kita terhadap patogen atau penyakit. Jadi tanaman cabai yang terlalu banyak nitrogen itu lebih mudah terserang penyakit gitu. Meskipun kelihatannya gemuk-gemuk. Nah, biasanya justru yang saya utamakan ini kan tanaman cabai saya baru berusia. Ini tanaman-tanaman baru. Ini tanaman baru masih berusia, yang ini 2 minggu, yang sebelah sana udah 3 minggu gitu. Justru malah di waktu-waktu fase vegetatif justru malah yang saya kencangkan bukan unsur nitrogennya tapi unsur fosfat. Untuk pembentukan daun biasanya saya pakai magnesium sulfat. Jadi pembentukan daun itu nggak harus dengan nitrogen. Pembentukan daun itu bisa juga pakai magnesium sulfat gitu. Meskipun dalam kadar tertentu magnesium sulfat itu nggak bagus untuk tanaman, untuk dalam konsentrasi tertentu gitu. Jadi untuk penggunaannya itu nggak boleh terlalu sering juga. Nah, selain NPK dan fosfat itu untuk fase vegetatif itu yang wajib bagi saya itu tambahannya adalah kalsium. Untuk kalsium yang saya pakai di sini adalah Kalha. Karena dulu saya berpikir bahwasannya kalsium itu sifatnya sekunder gitu. Nah, setelah kita evaluasi dari penanaman yang kemarin, terlalu banyak nitrogen tapi kurang kalsium, otomatis tanaman yang saya tanam di musim kemarin itu mudah terserang penyakit. Jadi evaluasi yang saya lakukan seperti itu. Nah, justru yang saya utamakan di sini untuk fase vegetatif adalah fosfat dengan kalsium. Yang saya pakai di sini adalah Kalha gitu. Karena sekaligus di situ ada kandungan asam humatnya juga sebagai pembenah tanah. Meskipun kalau untuk pengaplikasiannya kalsium itu biasanya saya pakai pengaplikasiannya tunggal. Karena kalau nggak tunggal atau misalnya saya campurkan dengan NPK gitu, karena di dalam NPK itu ada unsur kalium, dan kalium dengan kalsium itu sebenarnya nggak boleh ketemu. Jadi nanti akan menimbulkan reaksi baru. Jadi ada penggumpalan antara kalium dan kalsium. Jadi tanaman untuk menyerap itu agak sedikit kesulitan gitu, karena adanya penggumpalan tersebut. Jadi nggak semua pupuk sebenarnya bisa dicampur gitu. Nah, sekarang waktunya kita meracik. Di sini saya ada larutan fosfatnya SP36 yang saya larutkan semalaman karena memang fosfat jenis ini memang agak susah larut dalam air, jadi saya rendam semalaman. Kemudian yang di sini ini saya ada NPK Mutiara, NPK 16 16 16
Kemudian di sini saya punya magnesium sulfat untuk tambahan suplemen pembentuk daun. Yang pertama kita masukkan dulu larutan fosfat. Ini perbandingannya, fosfatnya kemarin saya pakai 500 gram untuk 5 liter air saya campurkan. Nah, dimasukkan lagi larutannya itu 1 liter di dalam tangki 5 liter ini, tangki kocor 5 liter. Kemudian kita tambahkan di sini NPK 16 2 sendok makan yang sampai munjung gitu. Kemudian kita tambahkan magnesium sulfat 1 sendok makan, cukup segitu aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 5 liter ke dalam tangki yang kapasitasnya 5 liter juga. Jika sudah, kita aduk rata supaya pupuk yang kita pakai itu lebih mudah diserap oleh tanaman kita. Untuk dosis pengaplikasiannya, larutan yang kita buat tadi itu sebanyak kurang lebih 100 ml per tanaman. Kalau saya di sini cuma pakai kira-kira aja. Kita sambil bersihkan juga gulma-gulmanya supaya tidak mengganggu atau enggak mengambil alih nutrisi yang kita berikan ke tanaman cabai kita. Jadi teman-teman, sekali lagi saya garis bawahi di sini, untuk pembentukan daun di fase vegetatif itu tidak harus menggunakan nitrogen. Bisa juga dengan menggunakan magnesium sulfat, dengan catatan dengan dosis atau konsentrasi yang tidak terlalu tinggi. Karena magnesium sulfat kalau kebanyakan juga sifatnya destruktif terhadap tanaman gitu. Kelebihannya kalau pembentukan daun dengan magnesium sulfat itu daun yang dihasilkan lebih tahan panas. Itu saya lakukan seperti itu karena kita persiapan dulu. Kita persiapan menghadapi musim kemarau. Ini sudah mulai masuk awal musim kemarau. Jadi supaya tanaman saya itu tidak mudah layu ketika terkena panas. Jadi sebenarnya untuk pupuk NPK dengan konsentrasi nitrogen yang tinggi, misalnya NPK 2566, itu sebenarnya lebih baik kita aplikasikan ketika kita lihat dulu kondisi tanaman kita seperti apa. Jika memang tanamannya itu daunnya jarang-jarang atau daunnya kecil-kecil, kita boleh pakai. Baru kita pakai pupuk NPK dengan kandungan nitrogen yang cukup tinggi gitu. Jadi jika tidak, misalnya kita lihat tanaman kita itu cukup bagus pertumbuhannya, ya maka kita tidak perlu pakai NPK yang konsentrasi nitrogennya tinggi. Kemudian di sini tambahannya biasanya berkala saya kasih juga asam humat, power soil. Saya rolling pakai karbosilik atau silika karbon. Untuk kalsiumnya saya pakai Kalha. Kadang-kadang juga saya rolling pakai kalsium nitrat JNK. Nah, untuk awal pertumbuhan atau awal tanam biasanya saya berikan Mordenfol asam amino. Kemudian untuk pembentukan daun yang saya sampaikan tadi, saya pakai magnesium sulfat. Mungkin sekian dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat teman-teman sekalian. Semoga tanamannya bagus, panennya juga melimpah.